BLT waka-waka ya. Karena belum ada yang dilantik, jadi semuanya BLT. Dan Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati, perlu kami informasikan sebelumnya, ini modul tentang budaya positif ini harus kita laporkan, dan ada bukti dokumen. Semoga rahmat dan hidayah Allah selalu menyertai kita dan menjadikan kita lebih bermanfaat bagi semua dan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Amin. Judul dari kegiatan kita ini adalah penerapan budaya positif di sekolah dalam pembelajaran di kelas di UPT SMP Negeri 16 Gresik. Sesuai tema kita ya. Dan capaian belajar yang ingin kita capai di hari ini ya, yang pertama kita mampu memahami konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol, 3 motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Kemudian yang kedua itu menerapkan strategi segitiga positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Ini capaian yang ingin dicapai dengan kegiatan ini. Mudah-mudahan kita nanti bisa memahami. Untuk materi mungkin tidak terlalu banyak ya, yang penting dengan nanti intinya paham ya dengan proses apa yang kita lakukan nanti. Ini pertanyaan pematik Bapak Ibu sekalian ya, bisa diamati dulu, bisa dipahami dulu. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, menurut pandangan dengan bagaimana? Dipikirkan sendiri ya. Yang kedua, pemberian hukuman dalam hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, itu menurut Anda benar atau salah? Atau dalam bayangan Anda bagaimana? Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Benar atau salah menurut pendapat Bapak Ibu sekalian? Di 3 hal pertanyaan pematik ini, hukuman apakah dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah, apakah sudah bisa mendisiplinkan anak? Dan yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, sudah disimpan masing-masing ya? Siap, disimpan. Jadi apa pendapat Bapak Ibu sudah selaras dengan keinginan dari modul ini? Kita masuk ke disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Ini perubahan, nah ini kita bermain dulu nih, bermain game dulu. Cari pasangan masing-masing 1-2 orang gitu. Bebas kalau bisa ya sesama jenis saya. Ya, ini petunjuknya ada A dan B, Anda dan teman Anda ya. Sebaiknya secari kertas kecil, tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggamlah benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Nah, nanti buatlah salah satu ya, yang A ya. Boleh dipilih salah satu ya. Buat tulisan disembunyikan, jangan sampai ada yang tahu. Kemudian lipat yang kecil, letakkan di tangan ya. Genggam sekuat-kuatnya bahwa ini adalah harta Anda, harta yang harus Anda amankan, jangan sampai diketahui orang ya. Nah, kemudian teman yang B akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda
memberikan benda tersebut dengan cara yang bermacam-macam, bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menghardik, bisa merayu, bisa menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala teman Anda itu. Silakan dilakukan, coba Bapak Ibu. Silakan. Pokoknya bagaimana cara mempertahankan Anda. Yang B juga harus pindah pandai merayu, bagaimana bisa membuat si A ini membuka tangannya. Iya. Salah satu yang A yang memegang. Dan dengan misalkan yang A, saya akan meminta Pak Priyo, kalau dengan kekerasan saya kalah, ya, karena dia mendekar saya. Jadi saya kalah. Jadi saya dengan cara yang lain. Pak Priyo, boleh dong lihat yang digenggam itu? Tidak boleh. Kenapa? Tidak boleh. Ini sesuatu yang sangat rahasia dan bukan berarti. Misalkan saya bayar bagaimana? Tidak mau. 1 miliar ini. Oh. Karena ini sangat berat. Ya di salah satu tentu kalau itu ya. Ya, ini dicoba. Pokoknya bagaimana Bapak Ibu yang satunya mempertahankan, yang satunya ingin bisa membuka itu, bisa mendapatkan apa yang disimpan oleh temannya. Ya ada yang berhasil, silakan maju ke depan nanti. Ayo pasangan siapa lagi? Oke, enggak dengan segala cara. Itu ada oleh dia bicara teknik. Ya nanti dibagi Mbak, bagaimana cara jenengan mempengaruhi si A, ya. Bagaimana si A nanti terpengaruh dengan jenengan. Coba. Dikasih hati biru. Gak balik lo. Ya, susul strategi sesuai dengan cara-cara Bapak Ibu sekalian. Ini ada filosofinya Bapak Ibu. Nah itu bisa disupping masuk ke situ. Orang-orang yang sudah merayu ya, Indonesia biasanya menggunakan puisi untuk meluluhkan hati seseorang. Berhasil. Nanti diceritakan dulu. Berhasil. Silakan itu ada yang berhasil. Berhasil kata-kata ya? Mengapa Anda Atau ada yang berhasil? Ini ada yang mau bercerita bagaimana bisa membujuk berceritanya depan cerita. Ayo Mbak, rayu aku Mbak. Rayu saya rayu dengan halus, saya bujuk karena Pak sangat susah untuk meminta di tangannya buku itu. Saya dengan ya orangnya saya bilang saya menemukan murah hati dan tidak sombong, dan kita itu guru PPKN ya, pembelajaran karakter yang baik Bu, tolong ini ya, jadi gotong royong bersama, jangan medit-medit Bu dengan temannya sendiri itu Pak, dan banyak sekali yang tadi saya rayu kepada Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bu Sumarni, ternyata berhasil ya. Berhasil. Berarti buku ternyata mudah goyah ini. Mudah dipengaruhi. Ternyata
tidak harus dengan kekerasan untuk membuka sebuah rahasia orang ya, rahasia dimiliki oleh seseorang atau seorang anak ya. Karena setiap anak kan juga punya cita-cita, punya keinginan yang kadang masih dipendam. Tapi dengan rayuan gurunya untuk mencari tahu bagaimana saya bisa tahu apa yang ada dalam hati anak itu ya, itu akhirnya ada yang berhasil, ada yang juga nggak berhasil. Mungkin tekniknya karena dengan kekerasan tadi ya. Pak Imam tadi kita lihat tadi lucu tadi. Kita lanjut lagi. Nah ini, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol dari kedua orang tadi? Ini ya, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya ibaratnya tadi seperti itu, bahwa kita kan punya kemauan kepada si B atau si A ya, tapi kan belum tentu orang itu sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kita kadang-kadang sudah negatif thinking pada seseorang. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, contohnya tadi buku-buku sudah terkontrol gitu ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau gagal pasti ada rasa aduh, ada rasa bersalah atau gimana ya, gagal saya. Model berpikir menang atau kalah. Ini stimulus responnya. Kalau berdasarkan teori kontrol ya atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan, dan hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, kemudian model berpikir menang. Ya. Jadi ya, apa yang Anda lakukan tadi itu menunjukkan reaksi dengan hal yang kita lakukan. Seperti kita nanti dalam pembelajaran, anak itu kan ada yang tidak bisa kita berikan ilmu, ada yang susah, mungkin ada yang malah menolak, bertentangan dengan kita, maka banyak mungkin dalam hal belajar tidak mau mendengarkan kita. Yaitu salah satunya ada teori-teori seperti ini. Di apa yang dilakukan tadi, makanya ada cara teknik bagaimana biar anak itu bisa menerima apa yang kita sampaikan. Tidak harus dengan hal-hal yang bersifat menghukum dan sebagainya. Apakah makna disiplin? Ada yang tahu ya? Selama ini berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya itu belajar sebenarnya. Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai, atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi lebih banyak disiplin itu efeknya ke seorang anak itu malah bukan tergali dari dirinya sendiri akhirnya, hanya merasa was-was karena ketakutan dan sebagainya, bukan dari inisiatifnya sendiri. Aku belajar ini giat karena saya senang. Itu yang harus kita tumbuhkan sebenarnya. Bukan kok kita karena itu bandel kita paksa, akhirnya dia terpaksa. Yang terjadi nanti bukan dia mana belajar itu dengan sungguh-sungguh,
pasti ada dendam setelah itu dia. Ada hal yang akan teringat-ingat terus karena ada sesuatu yang mungkin dalam hati dia itu tersakiti, akhirnya teringat-ingat terus sampai dia dewasa juga akan ingat, dan bahkan mungkin membenci kita selama-lamanya tidak akan hilang di otaknya. Teorinya seperti itu. Disiplin ya. Mana disiplin? Disiplin itu bukan bukan hal yang menakutkan sebenarnya. Sebenarnya artinya itu belajar. Nah, ini nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Ini berdasarkan pendapat dari ilmuwan-ilmuwan. Untuk nakal, itu tidak boleh kita berpikir hanya nakal. Kita harus tahu dulu. Kita gali dulu informasi sebanyak mungkin. Kenapa anaknya seperti ini? Seperti itu salah satunya. Jadi harapannya pemerintah, kita dalam CGP itu pendidikan guru penggerak itu ada modul 1.4 tentang budaya positif. Bagaimana kita memulai sebuah pembelajaran ya, itu agar terjadi proses pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan, termasuk diawali dengan budaya-budaya positif. Intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini nilai kebajikan yang seharusnya kita berikan kepada anak kita. Dan teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Ini teori motivasi perilaku manusia. Dan kita lihat ada 3 ini. Yang pertama apabila saya melakukannya, jadi ada semacam ini reward. Ya. Di kelas itu mungkin biasanya kan kita memberikan apresiasi kepada anak yang berprestasi seperti itu. Itu ternyata ya termasuk motivasi eksternal, belum membangun jiwa anak itu sendiri dari dalam. Nah, yang ketiga ini untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ini kesadaran sendiri yang ketiga ini. Di siswa itu tumbuh pemikirannya sendiri karena benar-benar ingin ya dia bisa. Itu yang disebut dengan motivasi internal, motivasi dari dalam dirinya sendiri. Kalau ini yang menjadi tujuan disiplin positif. Ini Bapak Ibu ya, teori motivasi perilaku manusia. Nah, setiap manusia pasti ini, kalau menurut pengamat penelitinya seperti ini. Bukan karena dorongan orang lain ya. Karena terbukanya hati kita, itu termasuk orang yang berbeda. Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi ternyata penghargaan itu sama dengan menghukum. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ini menurut pendapat pakar ya, dari Alfikon 1993. Ini salah satu pengaruh-pengaruhnya ya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau selalu diberi hadiah itu juga ada efek sampingnya ya. Ada pengaruh jangka pendek, jangka panjang. Ada penghargaan menghukum, ada penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Kok bisa merusak hubungan ya? Karena mungkin ada yang cemburu nanti. Kok itu terus yang dapat
saya kemarin pada dapat nilai bagus kok, nggak dikasih hadiah. Mungkin terjadi. Kemudian bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Kemudian beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada prosesnya. Jadi ini bentuk-bentuk kebajikan yang diharapkan ya, dalam memberikan apresiasi kepada siswa kita. Secara khusus saja kalau ada anak yang berlebihan, yang memang menurut Anda itu patut diapresiasi. Kalau kebetulan bersamaan ya harus bergantian, tidak menyinggung yang lain, tidak merendahkan yang lain, seperti itu. Ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ini contoh-contoh ya bagaimana kita mengapresiasi ya, kepada anak-anak kita. Misalkan ini, kemarin saya perhatikan bla bla bla, gitu ya. Kemudian nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Kemudian situasinya, kalau situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita, ya ada kalimat-kalimat yang memberikan pengakuan kepada anak itu dengan bahasa-bahasa yang positif ya. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ini tidak harus berupa hadiah, bisa berupa apresiasi-apresiasi yang baik, sudah bisa memicu motivasi anak. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Boleh pokoknya itu tidak tadi memberi hadiah itu termasuk bisa mengandung hukuman, bisa memicu yang lain itu ada rasa tadi ada cemburu dan sebagainya. Nah, ini ada contoh ya, ini termasuk hukuman atau konsekuensi, bisa ditebak ya. Ini tindakan guru, ini ada tindakan guru melakukan tindakan kepada siswa yang bermasalah. Misalkan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini ada yang anak yang disuruh nulis 100 kali. Nah, dengan kalimat itu artinya sampai 100 kali. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, nanti ditebak sendiri-sendiri. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, hukuman atau konsekuensi? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan kuliah, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi dikembalikan ke anaknya. Kalau kamu melakukan hal seperti ini, kira-kira apa yang kau dapatkan? Restitusi itu memberikan umpan balik kepada anak itu untuk memberikan solusinya sendiri. Kalau kamu melakukan seperti itu, apa yang kamu untungkan bagi orang lain?
Jadi akhirnya dia tersadar, oh iya ya, aku merugikan orang lain ternyata. Seperti itu loh. Institusi itu dibangun dari tangannya sendiri. Kita pancing, digali dari anak itu sendiri ketika melakukan kesalahan. Tidak langsung kita hukum, digali dulu. Sekarang keyakinan kelas. Nah, ini yang sebentar lagi kita lakukan di masing-masing kelas ya. Semua mapel nanti harus memiliki ini, dan dokumen ini harus disimpan di dalam perangkat sebagai bukti bahwa kita telah melakukan keyakinan kelas. Sepertinya apa, sudah ada hasil, kemudian ada tanda tangan masing-masing anak, kayak daftar hadir itu. Biasanya tadi selain disimpan di perangkat Bapak Ibu, nah, kalau bisa juga ditempel di masing-masing dinding kelas. Di mapel ini sepakatannya seperti ini. Jadi banyak. Bisa juga ditaruh di map, terserah. Pokoknya bagaimana kesepakatan itu benar-benar dijalankan oleh kedua belah pihak. Sama-sama ingat. Jangan sampai alasan karena kesepakatan sudah dibuat alasan lupa dan sebagainya. Itu menjadi tanggung jawab pada semuanya. Pokoknya yang jelas dari sekolah penggerak itu harus dilakukan. Nah, kalau secara perangkat guru ya harus ada itu. Nanti di kelas ya, pokoknya kita punya. Nggak tahu itu ditempel atau jadikan banner besar, terserah. Itu tergantung sekolah masing-masing atau kebijakan kelas masing-masing. Mengapa tidak peraturan saja? Nah, ini kan tadi ada bedanya peraturan dengan konsekuensi tadi ya. Mengapa ini contoh-contoh? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Dan mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kalau peraturan terlalu global ya. Kalau kesepakatan yang dibuat kesepakatan kelas itu kan nanti mengarahnya langsung ke anak, atau kita langsung tidak terlalu meluas. Kalau meluas kadang-kadang nggak paham, marah-marah lagi. Saking seringnya dimarahi ya, otomatis anak sampai sudah tersimpan di otaknya, sudah tahu pasti seperti ini. Biasa. Nanti juga marah-marah. Yang dampak pada murid ya mengulangi kesalahan, itu tidak ada perubahan, karena malah dibully, dibalik gurunya dibully ya dengan cara yang berbeda. Kemudian ada identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar. Nah, menganggap siswa itu teman. Guru berkata, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian ayolah lakukan begitu, memberikan semacam. Dia menganggap dia itu sebagai teman kita. Itu juga termasuk identitas berhasil, sukses untuk memotivasi anak. Kemudian ketergantungan, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia. Ini efeknya nanti kalau belum ada kesepakatan kelas. Jadi bagaimana kita jadi memantau kesepakatannya kan terlalu lebar ya. Tata tertib itu kan terlalu lebar, kurang mengenal ke anak. Jadi sudah tahu respon yang akan dilakukan anak itu waktu melakukan kesalahan, tidak langsung divonis dulu, diberikan solusi juga. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru.
Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan sekolah kita? Untuk punyaannya A, itu ending berikutnya bagaimana langkahnya? Itu tadi kan gambaran, misalkan yang kebetulan yang A tadi kan misalkan murid. Oke. Yang B itu adalah guru. Nah, selama ini kan kita kalau mengajar itu kan langsung pokoknya doewo ini tak ajar pun butuh paham. Nah, itu kan berarti kita memaksakan anak. Tapi kalau kita tahu anak dulu, hari ini senengane jadinya ini senengan permainan ini ya, jangan pancing dengan permainan itu sehingga dia nanti terbuka, keinginan untuk belajarnya yang terbuka, akhirnya dia lebih mudah untuk belajar dengan pelajaran itu. Seperti itu, itu gambarnya seperti itu. Karena kan menurut saya lama-lama memang perlu juga kita sebelum mengajar juga kan untuk menarik perhatian supaya anak itu senang dengan pelajaran itu kan gitu. Jadi paling tidak itu kan merupakan salah satu teknik permainan dari kita untuk memancing dia. Jadi langsung masuk ke materi. Barangkali mungkin Bapak juga punya contoh-contoh yang lain yang mana dari pembekalan itu bisa kita sendiri bisa untuk mendapatkan itu sehingga apa kondisi anak utamanya untuk anak-anak yang sekarang kelas 7 biar dia kesannya itu tidak ada perasaan takut dan tidak senang dengan mata pelajaran yang paling tidak dia sukai waktu di SD adanya bahasa Inggris. Baik Bapak Ibu ya, untuk mungkin pembelajaran kita itu buku tadi ya, ini salah satu caranya gitu. Pertama kita buat kesepakatan kelas dulu ya, sama-sama tahu kan siswa juga mengenal, oh saya tidak boleh seperti ini, saya tidak boleh seperti ini ya. Selain itu dalam proses belajar mengajar itu kalau bisa, karena kan kita sudah menggunakan kurikulum merdeka, usahakan proses belajarnya itu sudah mengikuti alur merdeka ya, mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsepnya, kemudian apa R-nya itu kok lupa ya, elaborasi, ruang kolaborasi ya, ruang kolaborasi itu berarti belajar berkelompok. Jadi usahakan setiap kegiatan itu ada, bukan berarti satu pertemuan itu selesai dengan merdeka, bukan. Jadi satu materi, misalkan ini saya punya materi 1.4 ini, bukan berarti langsung selesai hari itu aksi nyata, bukan. Jadi tahapannya ya mungkin pertemuan 2 jam itu atau 3 jam itu sampai dengan eksplorasi ya, nggak apa-apa. Nanti dilanjutkan, oh jangan sampai mengulang lagi, sudah mulai dari diri, sudah eksplorasi, besok ketemu lagi diulang itu tadi, jangan, dilanjutkan. Nah makanya lebih banyak itu kegiatan berkelompok, karena sudah kita asesmen kan, nah, kita asesmen dan hasil diferensiasi itu tidak harus ke prosesnya saja, bisa juga hasil yang dengan capai itu juga termasuk diferensiasi. Cuma harus dituliskan dalam modul jenengan biar diferensiasinya itu kelihatan. Oh diferensiasi saya itu yang tentang produknya, tentang hasilnya, tentang prosesnya. Apa-apa, tidak harus proses melulu. Jenengan punya kemerdekaan di situ, terserah jenengan. Pokoknya usahakan ada alur merdeka tadi ya. Jadi benar-benar anak itu paham, jangan diburu selesai. Jadi jangan ukur sendiri, anak ini kemampuannya kalau sampai materi ini itu butuh berapa minggu, seperti itu. Jadi harus ada alur merdeka tadi, dengan ada kegiatan diskusi kelompoknya sendiri. Biar dia itu, karena sifat kita sekarang ini hanya ini fasilitator. Jadi biarkan mereka menggali ilmunya sendiri. Nah, kita hanya nanti mengarahkan kalau ada yang tidak benar, kita kembalikan ke jalannya. Seperti itu.
kalian harus membuat kesepakatan dulu dengan Bapak Guru ya. Jadi saya minta kalian menuliskan apa yang ingin kalian sampaikan untuk aturan kelas kita, agar nanti waktu kegiatan belajar kalian juga sudah tahu kesepakatan dari belajar kita. Siap ya? Jika terlambat, konsekuensinya apa? Itu ya. Pakaian lengkap, rapi, sopan. Kalau ada pelanggaran, apa konsekuensinya? Tulis ya. Ini kumpulkan ya, kumpulkan ke depan, berikan ke saya ambil. Anak-anak sudah selesai semuanya? Sudah, silakan dikumpulkan. Dari sebelah sini dulu, silakan dulu. Silakan dikumpulkan. Apa ini latihan? Ikutin aja.